Besarnya penggunaan rudal pencegat selama konflik dengan Iran memaksa Amerika Serikat merelokasi beberapa sistem pertahanan udara Patriot dari Korea Selatan untuk memperkuat posisi militernya di Timur Tengah. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Selasa 10 Maret mengatakan bahwa pemerintahnya tidak dapat menghentikan Washington untuk mengerahkan kembali sebagian senjata yang ditempatkan di negaranya. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, juga menyampaikan bahwa militer Amerika Serikat dan Korea Selatan sedang membahas kemungkinan penempatan ulang beberapa sistem pertahanan rudal Patriot milik Amerika Serikat untuk digunakan dalam konflik di Timur Tengah. Media Korea Selatan melaporkan bahwa beberapa baterai rudal telah dikirim dari pangkalan udara Osan dan kemungkinan akan ditempatkan ulang di pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun hingga saat ini, otoritas Korea Selatan belum secara resmi mengonfirmasi laporan tersebut. Foto yang diambil oleh Reuters di pangkalan udara Osan pada hari Selasa menunjukkan sejumlah peluncur bergerak di landasan. Para analis menilai peluncur tersebut tampak seperti sistem rudal pencegat Patriot PAC-2 dan PAC-3. Pengalihan aset militer utama Amerika Serikat ini memicu kekhawatiran di kawasan Asia mengenai potensi celah dalam sistem pertahanan regional. Kekhawatiran muncul karena Washington berpotensi mengalihkan kapal perang dan sistem rudal yang sebelumnya digunakan untuk menahan pamer kekuatan militer oleh China dan Korea Utara. Meski demikian, Presiden Lee menegaskan bahwa penarikan sebagian senjata Amerika Serikat tidak akan menghambat strategi pencegahan terhadap Korea Utara. Ia juga menekankan bahwa pengeluaran pertahanan serta kemampuan militer konvensional Korea Selatan jauh melampaui kemampuan Korea Utara. Korea Selatan selama ini menjadi tuan rumah bagi salah satu kehadiran militer Amerika Serikat terbesar di luar negeri. Sekitar 28.500 tentara Amerika ditempatkan di negara tersebut sebagai bagian dari sistem pertahanan gabungan menghadapi ancaman Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Penempatan itu juga mencakup berbagai sistem pertahanan udara, termasuk sistem rudal Patriot. Para analis militer menilai bahwa meskipun Korea Selatan memiliki kemampuan untuk menahan Pyongyang secara mandiri, kehadiran senjata Amerika Serikat tetap menjadi simbol kuat komitmen Washington terhadap keamanan regional. Selain di Korea Selatan, pengerahan militer Amerika Serikat juga melibatkan aset dari Jepang. 2 kapal perusak saat ini dilaporkan dikerahkan ke Laut Arab untuk mendukung operasi militer melawan Iran. Ketua Partai Oposisi Utama Jepang bahkan menyampaikan kekhawatiran di parlemen pada hari Senin mengenai laporan pengerahan kapal-kapal tersebut ke Timur Tengah. Kapal-kapal itu pada awalnya ditugaskan untuk menjaga keamanan Jepang serta mempertahankan stabilitas di Asia Timur. Situasi ini semakin sensitif karena satu-satunya kapal induk Amerika Serikat yang ditempatkan di Asia saat ini sedang menjalani perawatan di Yokosuka, Prefektur Kanagawa. Kondisi tersebut menciptakan kekosongan sementara dalam patroli laut berkelanjutan di kawasan tersebut. Sementara itu, besarnya persenjataan rudal balistik Iran menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan sistem Patriot untuk memberikan perlindungan berkelanjutan. Pangkalan udara Al-Udeid yang merupakan salah satu fasilitas utama tempat sistem Patriot Angkatan Darat Amerika Serikat ditempatkan, dilaporkan mengalami kerusakan besar akibat serangan rudal balistik Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa Iran mampu memproduksi lebih banyak senjata ofensif dibandingkan kemampuan Amerika Serikat dan sekutunya dalam membangun sistem pertahanan untuk menahan serangan tersebut. Angkatan Darat Amerika Serikat telah menggunakan lebih dari 800 rudal anti-balistik dari sistem pertahanan udara jarak jauh Patriot hanya dalam 5 hari konflik dengan Iran. Jumlah ini bahkan melebihi total perkiraan pencegat Patriot yang digunakan selama perang Rusia-Ukraina, di mana sistem tersebut telah beroperasi hampir 3 tahun. Para ahli menilai bahwa sistem pertahanan rudal canggih sebenarnya dirancang untuk menghadapi serangan terbatas dengan intensitas tertentu, bukan untuk menghadapi rentetan serangan besar dan berkepanjangan dari rudal yang relatif lebih murah. Proses produksi rudal pencegat sendiri memerlukan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk merakit, mengintegrasikan, serta menguji sistem tersebut sebelum siap digunakan. Setelah itu, masih diperlukan waktu tambahan untuk pengangkutan melalui jalur laut atau udara hingga pemasangan dan penyebaran di lokasi operasional. Selain memakan waktu lama, biaya produksi juga sangat tinggi. Setiap pencegat dapat menghabiskan biaya ratusan ribu hingga jutaan dolar untuk menghancurkan rudal yang mungkin hanya bernilai beberapa ribu dolar. Rudal pencegat Patriot sendiri diperkirakan bernilai sekitar 3 juta dolar per unit dengan variasi harga tergantung jenis pencegat yang digunakan.
Varian PAC-3 MSE misalnya memiliki harga sekitar 3,9 juta dolar per unit bagi Angkatan Darat Amerika Serikat. Selain Patriot, Angkatan Darat Amerika Serikat juga menghadapi kekurangan yang lebih serius pada sistem pencegat rudal anti-balistik THAAD. Sistem ini jauh lebih mahal dengan harga sekitar 15,5 juta dolar per unit dan diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih terbatas. Selama serangan Iran dengan intensitas lebih rendah terhadap Israel pada Juni 2025 yang terjadi sebagai respons atas serangan Israel sejak 13 Juni, Angkatan Darat Amerika Serikat menggunakan lebih dari 150 pencegat THAAD dalam kurun waktu 11 hari konflik. Jumlah tersebut mewakili lebih dari 25% dari total persenjataan THAAD yang dikerahkan di seluruh dunia. Dalam konflik kali ini, sistem THAAD dilaporkan beroperasi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi di Israel dan Yordania. Kekurangan sistem Patriot sebenarnya sudah terjadi sebelum konflik terbaru dengan Iran dimulai. Pada Juli 2025, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa persediaan pencegat Patriot mereka telah turun menjadi sekitar 25% dari jumlah yang dianggap ideal oleh Pentagon. Penurunan ini terjadi setelah pengiriman besar-besaran ke Ukraina serta penggunaan tempur melawan Iran pada tahun sebelumnya. Selain Patriot, persediaan rudal standar misil atau SM-3 juga dilaporkan menipis akibat laju produksi yang lambat. SM-3 merupakan rudal pencegat anti-balistik yang diluncurkan dari kapal perang. Peneliti senior dari lembaga think tank Amerika Serikat, Christopher Preble, menyatakan bahwa relokasi beberapa sistem Patriot dari penempatan di kawasan Indo-Pasifik menjadi pilihan realistis untuk saat ini sambil menunggu produksi pencegat baru yang sedang berjalan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.